Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Oleh kemurahan Tuhan kita ada di pagi hari ini. Sebab itu kita bersyukur, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menerima, mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini ungkapan Yesus kepada murid-muridnya. Atau saya boleh kata ini ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ada saatnya Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya. Ada saatnya Yesus terpisah dengan murid-muridnya. Namun terus sekalian, suatu rahasia yang luar biasa, suatu rahasia yang besar Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, Yesus akan memberikan seorang penolong kepada mereka, kepada murid-murid. Dan ini adalah pekerjaan Allah yang luar maha kuasa. Kalau berbicara tentang Roh Allah, Roh kebenaran atau Roh Kudus, itu berbicara tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana keberadaan Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa seperti ini. Saudara sekalian, Yesus tahu akan kebenaran murid-muridnya. Setelah Yesus terpisah dengan mereka, mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, mereka menghadapi berbagai cobaan. Namun terus sekalian, ini yang sangat penting Yesus katakan. Artinya Yesus pergi tapi Dia juga akan berikan roh kebenaran, roh penolong. Nah roh inilah, roh kebenaran inilah atau Roh Kudus inilah yang akan memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran. Artinya mereka meskipun murid menghadapi berbagai kesulitan, tapi Roh Kudus tetap mengokohkan mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk mereka hidup dalam kebenaran dan memimpin murid-murid di dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara sekalian, kalau Yesus berkata kepada murid-murid berbicara tentang roh kebenaran, Roh Allah atau Roh Kudus yang akan memimpin murid-murid, maka siapapun kita menyadari sebagai gerejanya, kita menyadari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita sangat memerlukan hal ini. Sejarah membuktikan saudara sekalian, tanpa roh Allah, tanpa kuasa Tuhan, tanpa kehebatan Allah ini, maka manusia tidak bertahan, gereja tidak bertumbuh. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus ini, yang Yesus janjikan kepada murid-murid sedang bekerja dari zaman ke zaman, Sampai hari ini kekuatan Roh Kudus itu tetap bekerja
kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang membutuhkan. Butuh Roh Kudus, butuh kuasa di dalam menjalani hidupan ini. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Ada banyak hal yang dihadapi. Kita tidak kuat, saudara tidak kuat dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi sebagai orang percaya, kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kebenaran Allah, kehebatan Allah ada dalam kehidupan kita, menyertai dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan saudara sekalian, maka kehebatan itu terjadi atas kehidupan kita, kehidupan saudara. Saudara sekalian, roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran kata Tuhan. Dan kita bersyukur, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya, kita mengandalkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan, Allah ingin dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan roh Allah, maka ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan gerejanya. Jangan sampai kita sebagai gereja, sebagai pelayan, sebagai anak Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa sombong, kita bisa angkuh. Akhirnya kita menghadapi berbagai kesulitan yang kita tidak dapat atasi. Tetapi apabila kita mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan berikan saya kuasa, berikan saya seorang penolong, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka meyakini bahwa Tuhan akan berikan. Kita semua menyadari, siapapun kita, siapapun saudara yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan, saudara butuh kuasa sampai hari ini. Tanpa kuasa, tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya saudara sekalian. Murid-murid tanpa kuasa Tuhan, tanpa roh kebenaran yang akan mengokohkan mereka, menguatkan, memimpin mereka dalam seluruh kebenaran, tidak ada apa-apanya. Kelengkapan inilah yang Yesus berikan kepada murid-murid. Kelengkapan ini Yesus berikan kepada gereja. Yesus berikan kepada setiap orang percaya yang meminta. Yesus berikan kepada setiap anak Tuhan. Karena menghadapi banyak hal, kesulitan, berbagai persoalan, kita butuh kelengkapan. Kita butuh kesiapan itu kuasa. Sebab itu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita dekat dengan Tuhan, kita andalkan Tuhan, sehingga kelengkapan kuasa itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa kuat menghadapi banyak hal. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang sebagai hikmat Allah yang akan memampukan kita. Dan akan menuntun kehidupan saudara, menuntun kehidupan kita kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita menampilkan satu kehidupan yang kuat, yang kokoh, yang tidak goyah di dalam Tuhan. Ada rahasia Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Rahasia yang luar biasa sehingga kita dituntun oleh Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Kuasanya ada dalam kehidupan kita semua. Yohanes 15 ayat 4 situ berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kita sedang mendengar renungan firman Tuhan. Ini satu rahasia yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, tetapi kepada kita juga yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita akan ditolong, dituntun oleh Tuhan, kebenaran itu akan menyertai kita, memimpin kehidupan kita. Dan kebenaran itu akan memampukan kita, mengokohkan kita. Yesus memberikan satu rahasia di sini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu.
Saudara sekalian, kita ini tidak dapat dipisahkan. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, tetap percaya kepada, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ada persekutuan dengan Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala hal. Yesus berkata, aku di dalam kamu. Nah, ini sangat penting, aku di dalam kamu. Artinya aku di dalam kamu itu yang dimaksudkan, dia akan memberikan roh kebenaran, roh kudus. Dia akan memberikan kuasa kepada kamu. Dan ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Berbicara tentang aku di dalam kamu, kata Yesus, itu berbicara tentang kemahakuasaan Allah di luar logika manusia. Ini hal yang luar biasa Yesus katakan. Ini hal-hal yang dahsyat Yesus katakan. Aku di dalam kamu, ini kemahakuasaan Tuhan. Seperti apa aku di dalam kamu atau Yesus di dalam kita? Itu yang dikatakan, itu roh kebenaran. Itulah roh Allah, itulah roh kudus yang menjelma yang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kalau Allah di dalam kita, banyak hal kita bisa alami. Ini yang kita harapkan di dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, saudara sekalian. Kalau Allah di dalam kita, kita kuat. Kalau Allah di dalam hidup kita, kita ada hikmat. Kalau Allah di dalam diri kita, tinggal dalam kehidupan kita, kita punya kuasa. Dan kita tidak berjalan kehebatan kita sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah dalam kehidupan kita? Kata Yesus, tinggallah di dalam aku. Andalkanlah Tuhan. Sikap yang diambil, sikap atau konsisten iman kita diperkuat. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Allah. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Mari kita semakin andalkan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah baitnya Allah. Allah bisa tinggal dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya roh Allah dan roh Allah tinggal dalam kamu. Nah, saudara sekalian, ketika kita andalkan Tuhan, kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan, kita tetap meyakini Tuhan perjalanan kehidupan kita, maka kita dijadikan baitnya Allah. Dan roh Allah ada dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, aku di dalam kamu. Saudara sekalian, kita butuh kekuatan Allah. Kita butuh roh kudus, kita butuh roh hikmat. Ada dalam kehidupan kita. Memampukan saudara, memampukan kita semua di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan roh Allah inilah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita tetap kokoh, saudara tetap kokoh, saudara tetap bersemangat, saudara tetap produktif. Tetap melayani Tuhan. Kamu tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri kalau saudara tidak tinggal pada pokok anggur. Tidak tinggal dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita tetap produktif. Ada masalah, ada kesulitan, kita tetap produktif, kita tetap menghasilkan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap memberitakan Injil. Mengapa? Ada kekuatan yang tinggal dalam kehidupan saudara. Ada kekuatan yang tinggal dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita andalkan Tuhan. Biar roh kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Firman Allah berkata, tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Rohnya di dalam kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasanya dalam kehidupan kita. Itu yang akan memampukan saudara-saudara sekalian, memampukan kita semua. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami dengan firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari. Biar kekuatan Roh Kudus menyertai, menolong umat-umat-Mu, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Biar kekuatan firman menjamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan firman Tuhan. Terima kasih Allah baik dalam kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu. Kami berserah dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.